Demokrat. Baik, Ya, hadir silakan Bu Siti. pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, PT Adikarya beserta dari Kemenkeu, yang saya hormati beserta jajaran. Kita di sini hari ini juga membahas tentang Raizu. Namun memang BUMN-nya berbeda. Hari ini kita berdiskusi dengan PT Adikarya. Saya ingin sekali right issue ini betul-betul tidak ada masalah dan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan tujuannya. Kalau bisa disampaikan di sini, saya lihat kinerja laba bersih Adikarya, saya telusuri dari tahun ke tahun 2016 sampai 2019 itu mencapai 665 miliar. Kemudian kalau bisa saya bilang terjun bebas di tahun 2020 menjadi 23,7 miliar. Dan tahun 2021 menjadi 55,2 miliar. Nah, menurut catatan PT Dirjen dan Direksi Adikarya, berapa jumlah dividen yang disetorkan dalam kurun waktu 2016 sampai 2019, di mana dalam kurun waktu itu kinerjanya masih sangat baik. Kami hanya mengingatkan kembali bahwa behavior BUMN ketika BUMN sedang bad performance mengajukan PMN. Namun sebaliknya ketika mengalami good performance malah enggan untuk memberikan dividen kepada negara. Ini perlu penjelasan. Kemudian kinerja tahun 2020 turun signifikan dikarenakan koreksi pertumbuhan pendapatan sebesar 30% dan tahun 2019 dan laba bersih terkoreksi kurang lebih 90% dari tahun 2019. Kami hanya konfirmasi saja, Pak, apakah koreksi pendapatan sebesar 30% itu langsung menghit bottom line sampai dengan 90%? Apakah penyebab lainnya yang signifikan kira-kira? Mohon dijelaskan. Selanjutnya, terdapat hal yang menarik terkait skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, terutama yang menjadi mitra badan usaha adalah BUMN. Karena hal ini seperti dari, kalau saya bilang, seperti dari keluar uang dari kantong kanan, masuk ke kantong kiri. Misalnya saja untuk KPBU unsolicited, di mana prakarsanya dari badan usaha dan badan usaha tersebut harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai itu. Namun dengan badan usahanya adalah BUMN, badan usaha BUMN tersebut misalnya telah memiliki kemampuan keuangan memadai karena diberikan PMN. Jadi bukan karena kemampuan dia untuk memberikan kinerja yang terbaik, tetapi karena PMN. Jadi tetap saja menggunakan keuangan negara. Hal ini berbeda dengan badan usahanya yang swasta murni. Kalau saya bisa bandingkan di sini swasta dengan BUMN, sehingga kami kira sangat penting agar Kemenkeu dan Bappenas harus mendorong membuka partisipasi seluas-luasnya badan usaha swasta untuk ikut serta dalam skema KPBU itu. Itu penting, Pak. Kemudian kami melihat juga Adikarya hampir sama dengan kondisi Waskita Karya yang kemarin. Walaupun tidak terlalu berdarah-darah yang saya istilahkan di sini, bleeding ya, dengan DER atau DER telah mencapai 6 kali sehingga mengakibatkan kovenan pinjaman Adikarya 3,5 kali. Artinya asensinya tetap sama-sama mengalami kekurangan likuiditas. Darahnya terlalu kental kalau bisa diistilahkan di sini. Saya senang sekali menggunakan darah di sini. Bahasa iya, kental di sini darahnya kental sehingga tidak mengalir dengan lancar ke organ-organ tubuh yang lain. Karena perlu darah ini karena biar untuk hidup. Sehingga mengandalkan PMN dan atau mungkin melakukan aksi korporasi mendapatkan dana publik dengan menghindari hutang.
Padahal utang usaha ke vendor dan ke anak perusahaannya atau ke BUMN lain juga meningkat cukup besar. Nah, untuk hal ini bagaimana mitigasi adikarya jika dana yang diraih dalam right issue tersebut tidak sesuai target. Sama juga dengan Waskita Karya kemarin. Perlu ada kontingensi plan terhadap hal tersebut karena jika dibiayai dari hutang yang tentunya berpotensi untuk lebih membebani akibat adanya beban bunga. Dan tentunya Kemenq perlu melakukan stress test terhadap kapasitas dari BUMN karya-karya lainnya agar ke depan jangan sampai dipaksakan mendapatkan penugasan PSN jika kapasitas dan kapabilitas BUMN-nya tersebut sudah terbatas. Ya, sehingga perlu ada reprioritas dan refocusing apabila dengan kondisi inflasi yang semakin naik dan kondisi rakyat yang semakin sulit. Sehingga fokus kembali kepada APBN sebagai shock absorber daripada PMN. Jadi mungkin tadi juga bisa dikaitkan dengan rekan-rekan yang lain yang menyarankan tidak hanya fokus kepada BUMN karya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kami melihat bahwa saat ini ekuitas adikarya semakin tipis dan adikarya berjuang untuk meningkatkan ekuitasnya melalui beberapa anak perusahaannya, serta penambahan modal dari pemegang saham. Kami mencermati dari tahun 2017, 2019 hingga kini, hingga saat ini, adikarya selalu disuntik dengan PMN. Selalu disuntik dengan PMN. Tentu hal ini menjadi pertanyaan mengenai kemampuan adikarya dalam melaksanakan setiap proyek besar. Apakah adikarya mampu dan apakah dengan right issue ini menjadi satu-satunya solusi atau obat bagi adikarya agar seluruh permasalahannya selesai. Dengan seluruh permasalahan keuangan yang adikarya saat ini hadapi, bagaimana strategi konkret untuk mengatasi selain right issue ini? Adakah solusi yang lain selain right issue? Di satu sisi harus tetap menjaga cash flow, tapi di sisi lain mendapatkan banyak penugasan, bahkan punya target pengerjaan proyek luar negeri. Ini hal yang perlu dipikirkan lebih mendalam, Pak. Kemudian beberapa waktu lalu juga ramai berita mengenai pembengkakan biaya dari proyek LRT Jabodetabek. Saya mengungkap ini, saya menyinggung ini karena ini masih belum selesai. Pembengkakan biayanya menjadi 32,5 triliun. Meskipun ini konsorsium. Dan tadinya malah pembangunan LRT terus dikebut dan ditargetkan bisa dilakukan soft launching bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun RI yang ke-77 Indonesia bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Namun kenyataannya tidak jadi. Tidak berhasil dilaksanakan. Berarti adikarya sebagai pemegang proyek, bagaimana kejelasan mengenai proyek LRT itu? Kami mohon penjelasannya beserta penganggarannya seperti apa. Sehingga kami paham kesulitannya di mana, Pak. Kemudian yang berikutnya juga PT Adikarya terbuka atau ADI mencatat kenaikan laba bersih laba hingga 264% sepanjang 2021. Lonjakan keuntungan Adikarya ini muncul di tengah kinerja positif yang ditorehkan perusahaan. Pendapatan usaha ADI pada tahun 2021 ditopang profitabilitas segmen usaha konstruksi perusahaan yang mencapai 10,51 triliun. Nilai ini naik dibanding pendapatan segmen konstruksi di tahun 2020 yaitu sebesar 9,77 triliun. Bisa dikatakan profitabilitas ADI dari segmen usaha energi juga naik menjadi 509,5 miliar. Ini data yang saya dapatkan. Namun penurunan terjadi di segmen usaha properti ya, dan industri yang masing-masing senilainya menjadi 895,69 miliar dan 1,17 triliun pada tahun 2021. Dalam hal ini kami ingin meminta keterangan lebih lanjut
dan lebih mendalam dari adikarya mengenai penurunan segmen tersebut. Sejauh ini, setiap segmen bagaimana sih pelaksanaannya? Segmen usaha mana saja yang menjadi prioritas di tahun 2023 nanti? Dan apa langkah-langkah yang adikarya siapkan untuk bisa mendapatkan benefit yang maksimal dari seluruh segmen tersebut? Apakah hal itu possible untuk diseimbangkan? Dan juga mungkin dari pihak perusahaan bisa memberikan penjelasan kepada kami mengenai total pendapatan ADI, baik proyek non-joint operation dan proyek joint operation di tahun 2022 ini memasuki semester 2 tahun ini. Nah, yang terakhir, bagaimana dampak kenaikan BBM, karena ini pasti ada hubungannya. Bagaimana dampak kenaikan BBM pada proyek-proyek adikarya yang sifatnya jangka panjang dan jangka tahunan? Apakah adikarya sudah mengamankan dari dampak yang semakin dalam karena kenaikan BBM dengan menambahkan resiko? Ataukah ada exit strategi lainnya? Nah, ini dalam paparan yang tadi disampaikan oleh adikarya, kami belum menemukan terobosan-terobosan apa, roadmap plan seperti apa yang bisa menangani semua permasalahan yang di adikarya ini. Mohon maaf Pak, saya pernah melakukan asesmen terhadap karyawan adikarya. Saya bisa, kalau bisa bilang di sini, saya bisa pastikan bahwa karyawannya sudah oke semua dengan kapasitas yang luar biasa. Namun dengan kondisi yang seperti ini saya mungkin bisa membayangkan lah SDM yang dulu pernah saya asesmen itu mana semua gitu ya. Jadi saya harapkan mohon adikarya berikan penjelasan yang terbaik untuk terobosan itu sehingga menyelesaikan masalah tidak hanya dari kantong kanan ke kantong kiri. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.